Belakangan, kita melihat bagaimana satu ucapan di media sosial bisa berubah jadi ledakan besar. Orang marah, tersinggung, merasa dihina, lalu saling serang. Banyak yang bertanya, kok bisa sampai sejauh itu? Jawabannya sederhana tapi dalam. Karena kata-kata itu diucapkan di ruang publik dan menyentuh identitas yang sangat sensitif. Hari ini, hampir semua orang punya panggung. Kamera di tangan, mikrofon di depan wajah, lalu bicara. Rasanya dekat, rasanya personal. Padahal sebenarnya, yang kita hadapi bukan 1-2 orang, tapi ribuan, bahkan jutaan pasang telinga. Sayangnya, tidak semua orang siap dengan tanggung jawab sebesar itu. Banyak kreator memulai dengan niat biasa saja. Ingin didengar, ingin diakui, ingin punya tempat. Tapi seiring waktu, mereka mulai sadar satu hal. Konten yang tenang sering kalah oleh konten yang bikin emosi. Yang sopan sepi, yang kasar ramai. Dari sini godaan muncul. Sedikit lebih keras, sedikit lebih frontal. Sampai akhirnya, batas itu dilewati tanpa sadar. Kita juga harus jujur. Hidup tidak selalu ramah. Tekanan ekonomi itu nyata. Tekanan keluarga juga nyata. Rasa tertinggal, rasa tidak dianggap, rasa ingin membuktikan diri, semuanya bisa menumpuk di dalam kepala seseorang. Media sosial lalu jadi tempat pelampiasan. Kamera berubah fungsi, bukan lagi alat komunikasi, tapi alat pelarian. Masalahnya, ketika emosi pribadi diluapkan di ruang publik, dampaknya tidak lagi pribadi. Ketika yang diserang adalah identitas seperti suku atau komunitas, yang terluka bukan satu orang, tapi banyak. Identitas bukan sesuatu yang bisa dilepas begitu saja. Ia melekat sejak lahir, dibentuk oleh sejarah, budaya, dan rasa kebersamaan. Di Indonesia, identitas itu punya makna yang sangat dalam. Suku, daerah, komunitas, semua punya ikatan emosional yang kuat. Ketika satu orang merendahkannya di depan publik, wajar jika reaksi yang muncul besar. Ini bukan soal baper atau tidak kuat mental. Ini soal harga diri kolektif. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman besar. Banyak orang berkata, ini kan cuma pendapat. Ini kan kebebasan bicara. Tapi kebebasan bicara tidak pernah berarti kebebasan menghina. Kritik itu menyasar ide, kebijakan, atau perilaku. Hinaan menyasar martabat. Dua hal ini sangat berbeda. Negara ini punya sejarah panjang soal konflik identitas. Karena itulah, ada norma dan hukum yang membatasi ujaran kebencian. Bukan untuk membungkam, tapi untuk menjaga agar kebebasan tidak berubah menjadi kekerasan simbolik. Ketika kata-kata bisa memicu kebencian massal, di situ negara wajib hadir. Namun, edukasi tidak boleh berhenti pada pelaku saja. Kita sebagai penonton juga punya peran besar. Setiap kali kita menonton sampai habis, berkomentar, atau membagikan, kita sedang memberi bahan bakar pada algoritma. Walaupun niat kita hanya ingin mengkritik, sistem tidak melihat niat. Sistem hanya membaca perhatian. Seringkali kita bilang, aku tidak setuju, tapi aku share supaya orang tahu. Padahal tanpa sadar, kita ikut membesarkan sesuatu yang sebenarnya ingin kita hentikan. Di dunia digital, tidak menyebarkan itu kadang lebih berani daripada ikut ramai. Ada hal lain yang jarang dibicarakan, yaitu dampak ke keluarga.
Ketika satu orang membuat kesalahan di ruang publik, keluarga sering ikut menanggung akibat. Orang tua, saudara, bahkan anak bisa ikut terkena tekanan, stigma, dan ancaman. Ini bukan hal kecil. Ini luka yang sering tidak terlihat di layar. Kalau kita tarik ke nilai yang lebih dalam, lisan itu amanah. Suara itu tanggung jawab. Semakin banyak orang mendengar, semakin besar pula beban moralnya. Popularitas bukan cuma soal terkenal, tapi soal siap atau tidak menanggung akibat dari apa yang kita ucapkan. Bagi para kreator, kasus ini seharusnya jadi cermin. Sebelum bicara, ada pertanyaan sederhana yang seharusnya muncul. Apakah kata-kata ini akan melukai orang lain? Apakah ini membangun atau merusak? Apakah aku siap dengan konsekuensinya jika ini viral? Tidak ada yang melarang kritik. Bahkan kritik keras itu penting. Tapi ketika kritik berubah menjadi penghinaan terhadap identitas, di situ kita kehilangan arah. Kita tidak lagi sedang memperbaiki, tapi sedang memperdalam jurang. Bagi masyarakat luas, pelajarannya juga penting. Marah itu wajar. Tersinggung itu manusiawi. Tapi cara kita merespons menentukan kualitas kita sebagai bangsa. Mengawal proses hukum, mendorong dialog, dan menyebarkan edukasi jauh lebih bermartabat daripada saling menghujat. Kita juga perlu belajar untuk tidak mudah terpancing. Media sosial sering membuat kita bereaksi cepat, tapi berpikir lambat. Padahal banyak masalah justru selesai ketika kita mau berhenti sejenak dan mencerna. Ruang digital sejatinya adalah cermin. Apa yang kita besarkan di sana, itulah yang akan kembali ke kita. Jika yang kita rawat adalah amarah, maka amarah yang tumbuh. Jika yang kita rawat adalah empati dan akal sehat, maka itulah yang akan berkembang. Kita perlu menyadari bahwa media sosial itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, ia membuka ruang dialog, memberi suara bagi yang tak terdengar, dan menyebarkan ilmu dengan cepat. Tapi di sisi lain, ia juga mempercepat emosi, memotong konteks, dan seringkali membuat kita bereaksi tanpa berpikir panjang. Banyak konflik besar di dunia digital bermula dari hal sederhana. Salah paham, emosi sesaat, dan kata-kata yang tidak ditarik kembali. Karena itu, literasi digital menjadi sangat penting. Literasi digital bukan cuma soal bisa memakai aplikasi atau tahu cara edit video. Literasi digital adalah kemampuan menahan diri, membaca situasi, memahami dampak, dan bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan dan sebarkan. Ini soal kedewasaan, bukan kecerdasan teknis. Kita juga perlu belajar membedakan antara ruang privat dan ruang publik. Apa yang bisa kita ucapkan di tongkrongan kecil, belum tentu pantas diucapkan di depan jutaan orang. Ruang publik menuntut standar etika yang lebih tinggi, karena dampaknya jauh lebih luas. Banyak orang jatuh bukan karena niat jahat, tetapi karena lupa bahwa mereka sedang berbicara di ruang publik. Di sisi lain, empati harus kembali kita hidupkan. Empati bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi berusaha memahami tanpa kehilangan prinsip. Kita bisa mengecam perbuatannya, tapi tetap menjaga kemanusiaan. Kita bisa marah, tapi tidak kehilangan akal sehat. Masyarakat yang dewasa adalah masyarakat yang tegas pada kesalahan, namun tidak menikmati penderitaan orang lain. Hal penting lainnya adalah belajar mengelola emosi kolektif. Ketika sebuah isu viral, emosi sering menular lebih cepat daripada fakta. Kita ikut marah karena orang lain marah. Kita ikut tersinggung karena lini masa kita penuh kemarahan.
Padahal belum tentu kita benar-benar memahami duduk perkaranya secara utuh. Disinilah pentingnya jeda. Berhenti sejenak, mencari informasi yang lebih lengkap, lalu bersikap dengan kepala dingin. Untuk para kreator, ada satu prinsip sederhana tapi krusial. Konten yang baik bukan hanya yang ramai, tapi yang bertanggung jawab. Viral itu bonus, bukan tujuan utama. Ketika tujuan utama adalah kebermanfaatan, maka cara berbicaranya pun akan berbeda. Kritik akan tetap tajam, tapi tidak merendahkan. Humor akan tetap lucu, tapi tidak menyakiti. Dan untuk para penonton, kita perlu belajar bahwa tidak semua hal harus dikomentari, dan tidak semua hal harus disebarkan. Kadang sikap paling dewasa adalah memilih diam dan melangkah pergi dari konten yang tidak sehat. Algoritma akan berubah ketika perilaku kita berubah. Pada akhirnya, kasus ini mengingatkan kita bahwa ruang digital adalah ruang bersama. Ia bukan milik satu orang, satu kelompok, atau satu suara saja. Menjaganya tetap sehat adalah tanggung jawab kolektif. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap konten yang kita sebarkan, ikut menentukan wajah ruang publik kita. Aku berharap setelah ini kita bisa lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih bijak dalam menyikapi, dan lebih dewasa dalam merespons. Bukan karena takut hukum, tapi karena kita menghargai sesama manusia. Karena pada akhirnya, edukasi yang paling kuat bukan datang dari kemarahan, melainkan dari kesadaran. Dan kesadaran itu selalu dimulai dari diri kita sendiri.